Selamat menyimak video presentasi Hana pada mata kuliah Psikologi Transpersonal. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai sebuah konsep psikoanalitik yang cukup terkenal, yaitu archetype. Namun, menariknya, kita akan mencoba memahami hubungan antara teori Jung ini dengan konsep fisika kuantum. Diogo Valadares Ponte dan Lothar Schaeffer menulis suatu artikel non-penelitian berjudul Carl Gustav Jung, Quantum Physics and the Spiritual Mind, A Mystical Vision of the 21st Century. Artikel ini dipublikasikan di jurnal Behavioral Sciences pada tahun 2013. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan persamaan pada ontologi fisika kuantum dan psikologi Carl Gustav Jung. Terlepas dari kenyataan bahwa fisika dan psikologi biasanya sering dipandang sebagai dua hal yang tidak terkait. Namun, pada abad terakhir ini, kedua disiplin ilmu tersebut telah mengalami perubahan revolusioner terkait dengan pemahaman ilmu barat tentang tatanan kosmik. Seperti René Descartes, Isaac Newton, dan Charles Darwin, sejak itu ilmuwan barat mulai berfokus pada tren materialisme, maka segala hal yang tidak berwujud tidak berarti. Uniknya, dalam perkembangan tren materialisme tersebut, Carl Gustav Jung dengan berani berpendapat bahwa pikiran manusia dipandu oleh suatu bentuk sistem yang kita kenal dengan sebutan archetype. Suatu sistem yang kuat walaupun ia tidak memiliki massa maupun energi dan juga tidak bisa terlihat. Archetype merupakan suatu sistem jiwa kolektif, universal, dan secara alamiah bersifat impersonal atau bukan hanya milik pribadi, dan archetype ini memang tidak dapat dilihat, namun dapat muncul di pikiran, membimbing imajinasi kita, persepsi kita, dan pemikiran kita. Pandangan Jung ternyata selaras dengan temuan fisika kuantum, sebuah teori sains yang mengejutkan selama abad terakhir ini karena mengungkapkan kesalahan mendasar pada fisika klasik dan menyebabkan perubahan radikal di barat mengenai pandangan terhadap dunia. Nah, fenomena kuantum memberikan penjelasan bahwa dasar dari dunia material adalah non-material, bahwa ada alam dunia yang tidak dapat kita lihat karena memang tidak terdiri dari hal-hal material. Bentuk tersebut sebetulnya nyata, sekalipun tidak bisa terlihat, namun memiliki potensi untuk muncul di dunia empiris dan bertindak pada diri kita. Bentuk tersebut merupakan emanasi dari domain fisik. Pada artikel ini, Ponte dan Schaeffer memberikan beberapa konsep untuk mendeskripsikan persamaan antara teori Jung dan fisika kuantum. Pertama, fisika kuantum dan fondasi spiritual pada dunia empiris. Jika kita ingin menggambarkan Carl Gustav Jung dalam satu kalimat, kita dapat mengatakan bahwa psikologi analitik yang diwujudkan dalam struktur archetype membawa kita untuk memahami bahwa ada bagian dari dunia ini yang tidak dapat kita lihat, sebuah alam dari realitas yang tidak mengandung benda-benda material, melainkan bentuk non-material. Bentuk-bentuk ini ternyata nyata sekalipun tidak terlihat. Mengapa? Karena bentuk-bentuk tersebut dapat muncul di pikiran kita dan bertindak di alam pikiran kita. Kedua, dasar dari dunia material adalah non-material. Aspek pertama dari dunia kuantum yang harus kita perhatikan adalah fakta bahwa dasar atau basis dari benda-benda material adalah non-material. Masih ingatkah teman-teman dengan model atom yang diajarkan di sekolah dulu? Kira-kira bagaimana ya sesungguhnya bentuk elektron itu? Apakah berbentuk bola-bola kecil atau hanya gelombang? Dalam fisika kuantum, elektron-elektron pada atom dan molekul tidak berbentuk partikel kecil atau bola-bola kecil yang mengintari inti atom seperti halnya planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, melainkan merupakan gelombang-gelombang yang mana ketika elektron tersebut memasuki atom, ia berhenti menjadi partikel material dan berubah menjadi gelombang. Probabilitas gelombang ini sebetulnya kosong dan tidak memiliki massa maupun energi, hanya membawa informasi yang diterjemahkan dalam angka-angka.
Oke, dari sini kita bisa mendapat insight ya, bahwa apabila kita melihat suatu sifat material benda sampai ke akar-akarnya, pada level atom dan molekul ini, mereka menempatkan diri dalam bentuk matematika dan angka-angka, di mana semua material itu sebetulnya hilang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar dari apa yang nyata adalah bentuk non-material. Ide ini sebetulnya bukan barang baru, bahkan sejak zaman Pythagoras, ia sudah mengajarkan kita bahwa all things are number, atau semua benda itu adalah angka-angka. Bahwa seluruh alam semesta ini adalah keselarasan dan angka. Filsafat Plato pun juga demikian, memandang bahwa atom itu adalah bentuk matematika. Temuan tersebut memungkinkan juga untuk dibawa pada konsep arketipnya Jung, bahwa arketip merupakan bentuk yang nyata yang bisa muncul di pikiran kita yang disimpan oleh alam semesta, sehingga sangat mungkin bahwa perihal jiwa atau psike dan kebendaan atau material adalah dua aspek yang berbeda, namun sebetulnya merupakan suatu kesatuan. Ketiga, kesadaran adalah properti alam semesta. Sebuah konsep penting yang datang dari fenomena kuantum adalah keseluruhan realitas fisik. Dari konsep keseluruhan atau wholeness tersebut dapat diartikan bahwa benda-benda yang terlihat terpisah, terlihat berjarak, sesungguhnya terkoneksi dan saling bereaksi secara spontan sekalipun dalam jarak yang jauh. Membingungkan memang, tapi begini, aspek wholeness dalam realitas dapat dideskripsikan dengan jalan yang sederhana pada koneksi gelombang dari partikel dasar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, fenomena inilah yang disebut dengan infinite potential atau potensi yang tidak terbatas. Gelombang-gelombang yang muncul itu sudah kehilangan massa dan menjadi bentuk yang murni, memuat pola informasi seperti halnya pikiran. Nah, sampai di sini kita dapat menyebut ini sebagai elementary things of elementary thoughts, atau secara sederhana kita sebut sebagai entitas. Oke, fenomena ini sangat umum dan bersifat kosmik. Kita dapat menggambarkan latar belakang dunia yang dapat dilihat sebagaimana seperti lautan. Jadi ET ini bisa dibayangkan seperti ombak di lautan, yang mana terlihat realitas alaminya sebagai keseluruhan yang tidak terpisahkan. Pada realitasnya, ET ini lebih bersifat thought-like atau pikiran daripada kebendaan atau thing-like. Pemikiran biasanya muncul pada pikiran sadar. Maka dari itu, kesadaran merupakan properti dari alam semesta. Sehingga, alam semesta ini adalah kesadaran, dan pikiran kita adalah pikiran alam semesta yang menemui kesadaran kita. Seperti ini. Alam semesta menyimpan pola-pola informasi, dan hal tersebut akan muncul di pikiran kita dalam keadaan kesadaran. Kita coba beralih pada konsep Jung mengenai unus mundus atau one world, satu dunia, untuk membantu menjelaskan fenomena ET ini. Unus mundus merupakan konsep realitas terpadu di mana segala sesuatu dapat muncul dan kembali, termasuk juga kesadaran. Nah, pandangan selanjutnya adalah proses individuasi. Individuasi merupakan kapasitas seseorang untuk menjadi mawas terhadap the self atau diri sejati. Jung menyatakan bahwa proses individuasi ini termasuk juga pengalaman religiusitas. Seperti secara etimologi, kata religion berasal dari istilah religere yang berarti to reconnect atau to be in bond atau to reunite, atau secara harfiah artinya terkoneksi kembali atau menyatu kembali. Keempat, kita akan bicara mengenai pandangan Eddington terhadap kesadaran semesta. Nah, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Sir Eddington, seorang astrofisika, merupakan orang pertama yang secara sistematis mencari aspek kesadaran semesta.
Kalau dalam fisika, Eddington menemukan bahwa pengamatan pada atom merupakan sebuah masalah karena kita memang tidak tahu latar belakang atom itu sendiri. Ketika kita mengamati sebuah atom, kita dapat melihat fenomena di permukaannya saja, namun tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Nah, pernyataan Eddington pun mengejutkan. Kita terbiasa berpikir gitu aja, thinking for granted. Pikiran kita sebenarnya memuat informasi apapun tentang banyak hal. Namun, kita cenderung tidak mengetahui bagaimana suatu hal itu berasal. So, apakah pikiran kita adalah produk dari otak? Ataukah sebetulnya ada background dari alam semesta ini yang terekspresi dalam pikiran kita? Oke. Eddington pun kemudian berpikir tentang adanya kesatuan atau unity. Unity dalam istilah ini berarti adanya koherensi. Alam semesta ini merupakan sistem yang koheren di balik pikiran manusia. Asumsi ini ternyata cocok dengan apa yang dirumuskan oleh Jung, bahwa kesadaran pikiran kita didasari oleh emanasi dari bentuk-bentuk non-personal, yaitu dunia kosmik. Yang kelima, fisika kuantum merupakan psikologi alam semesta. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi konsep penting dalam kimia kuantum itu adalah adanya virtual state, suatu keadaan kosong dari atom dan molekul. Virtual states ini juga merupakan bentuk matematika atau pola-pola informasi. Nah, seperti halnya dengan archetype, Jung menjelaskan bahwa citra archetype ada pada kesadaran yang merupakan manifestasi dari bentuk murni archetype. Kalau dalam kajian kimia, sebuah molekul itu tidak dapat bereaksi tanpa adanya izin dari sebuah bentuk gelombang, sebuah inner image dalam virtual state tadi. Nah, juga dalam kehidupan, manusia tidak akan bertindak apapun tanpa kehendak dari inner image dalam pikiran kita. Jadi, ada suatu keseimbangan dalam psikis maupun fisika ya. Inilah konsep bahwa psikologi itu adalah fisika dalam pikiran, dan fisika kuantum merupakan psikologi dalam alam semesta. Keenam, fungsi gelombang kuantum sebagai archetype. Jung memberikan konsep ketidaksadaran kolektif sebagai bagian non-personal dari sistem jiwa manusia. Ketidaksadaran kolektif merupakan domain dari archetype yang muncul secara spontan pada kesadaran kita dan bekerja pada diri kita. Archetype ini membentuk, mengatur, dan meningkatkan bentuk kesadaran pada pikiran sebagaimana virtual state pada atom dan molekul membentuk dan mengontrol adanya fenomena empiris. Ribuan tahun sebelum temuan alegori dari bejana yang diisi dengan air dan dijemur, terlihat bahwa cahaya matahari ada di setiap bejana tersebut. Namun, pada realitasnya hanya ada satu matahari. Seperti halnya dengan kesadaran yang dapat ditemukan dalam pikiran-pikiran manusia, lanjut pada tema terakhir mengenai sinkronitas ada satu dan latar pemikiran yaitu kesadaran kosmik. Alam semesta sendiri merupakan suatu kesadaran, dan kesadaran kita terhubung dengan kesadaran kosmik. Konsep Jung mengenai sinkronisasi mempunyai peran yang penting. Sinkronisasi di sini berarti kejadian bertepatan sesuai dengan maknanya atau tepat makna. Hal ini dapat terjadi dengan adanya dua atau lebih kejadian yang menunjukkan fenomena bahwa peristiwa pada dunia memiliki makna dengan state pikiran kita. Secara spesifik, sinkronisasi terdiri atas dua faktor. Yang pertama, citra ketidaksadaran yang datang pada kesadaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti disimbolkan melalui bentuk mimpi, gagasan, maupun firasat. Yang kedua, situasi objektif bertepatan seperti puzzle yang saling melengkapi. Sinkronitas ternyata tidak hanya terjadi pada pikiran tunggal individu, melainkan bisa terjadi pada beberapa peristiwa seperti perkembangan dunia di era 1900-an.
Itulah ketujuh tema-tema yang dipaparkan oleh penulis. Sebagai kesimpulan, ada beberapa poin yang sangat menarik dalam bahasan ini. Yang pertama, terdapat potensi yang tidak terbatas di alam semesta, baik material maupun non-material. Semua memiliki keterhubungan di alam semesta atau interconnectedness. Hal tersebut dapat ditemukan pada kesadaran pada pikiran dan aktualisasi struktur material di dunia eksternal. Kedua, fisika kuantum, sama halnya dengan teori Jung, merupakan bentuk dari mistisisme. Menarik bukan? Nah, yang ketiga, mistisisme tersebut sebetulnya bukanlah ide baru, melainkan ada sejak konsep kuno, seperti praktik-praktik keagamaan leluhur. Dan yang keempat, tujuan utama dari setiap tradisi spiritual adalah untuk menyatu dengan realitas transenden. Kelima, ajaran Jung ini merupakan suatu berkah dalam kemanusiaan yang menjelaskan interconnectedness atau saling berkaitan antara semua hal material dan non-material di dunia ini. Terakhir, menyangkal aspek transenden akan beresiko bagi kesehatan fisik dan kesejahteraan spiritual. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa dunia memang tersusun dari bentuk material dan non-material yang saling berkaitan. Demikian ringkasan mengenai isi artikel jurnal ini. Adapun evaluasi yang saya berikan antara lain: pertama, mengenai keunggulan dalam jurnal ini. Artikel ini menjadi tulisan yang cukup bagus untuk mengkaji topik mengenai keterikatan teori Jung dan fisika kuantum. Setelah saya membaca jurnal ini, saya juga menemukan artikel ini menjadi bahan diskusi di forum Carl Jung Depth Psychology Reading Group. Kalau teman-teman berminat menyimak, bisa kunjungi link YouTube di bawah ini. Nah, yang kedua, penjelasan yang dipaparkan sangat insightful, mengingat si penulis, Schaeffer, merupakan seorang ilmuwan yang berfokus pada tema ini dan telah menerbitkan karya seminal berjudul Infinite Potential: What Quantum Physics Reveals About How We Should Live. Kemudian, untuk kelemahannya, yang pertama, pola tulisan ini cenderung kurang terstruktur dengan baik. Justifikasi konsep keberadaan bentuk non-material memang banyak ditekankan dan terkesan diulang-ulang. Namun, kurang menyinggung pada isu yang lebih dalam seperti the spirit of truth daripada sekedar materialisme. Yang kedua, penjelasan cenderung dominan menyentuh di area konseptual, namun kurang implikatif menggambarkan visi mistis terhadap abad 21 seperti yang tertera pada judul. Terlepas dari kekuatan dan kelemahan jurnal ini, insight yang berhasil saya dapatkan antara lain: yang pertama, fisika dan psikologi atau mewakili ilmu alam dan ilmu sosial tidak selayaknya dikotak-kotakan karena entitas dari kedua ilmu tersebut sama dan saling berkaitan. Hal ini diperlukan terutama untuk membangun sikap ilmuwan untuk menghindari sifat reduksionisme dan sentimental. Yang kedua, mystical vision dari artikel jurnal tersebut membawa refleksi bagi pengembangan psikologi transpersonal, terutama pada metode penelitian transpersonal. Dan yang tidak kalah penting, ketertarikan Jung merefleksikan pada pendekatan numinus dan bukan menekankan pada treatment neurosis. Numinus sendiri merupakan pengalaman individu dalam merasakan kesadaran mistik atau kesadaran kosmik. Numinus inilah yang menjadi kekuatan individu untuk terhindar dari kondisi patologis. Demikian ulasan artikel jurnal tersebut. Sangat senang jika teman-teman berkenan untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih.